Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis sa'ah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati. Wa qala alaihi salatu wassalam, man lam yubayyitis siyama qablal fajri fala siyama lahu. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah Bapak dan Ibu, jamaah kaum muslimin, salat subuh, jamaah salat subuh Masjid Nurul Hasanah. Ini masjid satu-satunya paduan nama saya dan nama istri saya, Nurul Hasanah. Hasanah istri saya, Nurul saya. Jadi kalau saya ngisi di sini berarti cocok dengan KTP kami berdua. Materi pada pagi hari ini tentang niat puasa. Kita masih ada atau tinggal sekitar 1 bulan lagi. Kalau sekarang tanggal 26 Januari tahun 2025 bertepatan dengan 26 Rajab, lalu sebentar lagi Sya'ban dan masuk bulan Ramadan. Karena ini kajian 1 bulan sekali, bulan depan minggu keempat sudah berbagi dengan satu masjid namanya Masjid Umar bin Khattab. Mungkin nggak familiar karena ini masjidnya di jauh sekali. Saya lagi berpikir harus jalan jam 3:4 karena di Kemang Pratama, Bekasi, Pulau Gebang sana. Ya, jadi berbagi dengan Masjid Nurul Hasanah. Kalau sekarang Januari di sini, Februari di sana, Maret di sini, Mei di sana, Juni di sini, Juli di sana, Agustus di sini, September di sana, November di sini, Desember di sana. Nah, jadi gantian, karena saya sudah diberi jadwal begitu, lalu bisa menetapkan oh ini, yang kosong ini. Saya akan membaca 3 fasal kalau memungkinkan. Ya, karena 3 fasal ini semuanya kaitan dengan puasa, kaitan dengan niat puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ayy hadza faslun. Ini 1 fasal. Wala yasihhu shaumu ramadhana wala ghairuhu minas siyami illa binniyati. Tidak mungkin sah puasa Ramadan dan puasa selain Ramadan kecuali dengan niat. Karena Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamalikum likulli imri'in ma nawa. Semua amal apapun ibadah, termasuk yang kelihatannya tidak ibadah, itu tergantung niatnya. Dan setiap orang pasti punya motivasi, punya niat masing-masing dalam segala hal, termasuk menuju ke masjidnya ini, niatnya pastinya untuk menggapai ridho Allah dan supaya kewajiban kita sholat subuh terlaksana dengan ideal. Karena yang paling bagus sholat subuh adalah sholat subuh yang dilaksanakan diawali dengan qobliyah dulu, lalu berjamaah. Kemarin membahas soal sholat jamaah. Itu kemungkinan besar
orang sholat berjamaah itu diterima Allah. Gitu. Jadi atau bahkan jaminan diterima oleh Allah kalau orang sholat berjamaah. Ya, terlebih lagi subuh ini. Nomor 2-nya Isya. Nomor 3-nya semuanya itu mulai dari maghrib, asar, zuhur itu semuanya dianjurkan dijalankannya dengan jamaah. Dan karena niat itu atau puasa itu adalah ibadatun mahdotun, ibadah mahdoh, ibadah yang sudah taken for granted. Jadi maksudnya sudah memang begitu, tidak bisa dirubah-rubah, tidak bisa dirubah di bulan lain. Falam yasihha min ghairi niyatin kas-sholati, tidak bakal sah kalau tidak ada niat. Wa tajibun niyatu likulli yaumin li anna shauma kulli yaumin ibadatun munfaridatun. Niatnya tiap hari. Ya, tiap hari harus ada niat. Karena masing-masing hari pertama, kedua, ketiga sampai 29 atau 30 itu masing-masing berdiri sendiri. Lalu yadkhulu waqtuha bi tulu'il fajri. Puasa memang dimulai dengan datangnya fajar. Begitu imsak anjurannya berhenti makan. Tapi kalau terpaksa belum minum, imsak masih boleh minum. Sudah makan belum minum, imsak. Jangan enggak minum. Nanti bisa madorot itu. Minum saja. Selama belum adzan subuh. Nah, kalau udah adzan subuh udah batal kalau tetap nekat minum. Wa yakhruju waqtuha bi ghurubi syamsi. Keluar waktunya, waktu puasa. Dulu ada orang asing disuruh ceramah di satu perusahaan. Itu kemudian ini kok namanya buka, lalu nutupnya kapan? Ya, bukanya maghrib, nutupnya kapan? Lah nutupnya ya subuh. Begitu masuk subuh tutup. Tutup mulut, tutup dari makan, tutup dari minum, termasuk tidak boleh jima di siang hari kan gitu. Nah itu menutupnya itu subuh, itu bukanya maghrib. Ya, jadi dia tanya nutupnya kapan? Nah nutupnya ya tadi pagi ditutup, tiap saat, tiap pagi tutup, maghrib buka, pagi tutup, maghrib buka, kan begitu. Jadi begitu. Wala yusidu bi fasadi ma qablahu wala bi fasadi ma ba'dahu. Jadi tidak rusak hari sebelumnya dan juga tidak hari setelahnya. Maksudnya masing-masing berdiri sendiri dengan niatnya itu. Niat hari pertama tidak boleh untuk niat hari kedua. Niat hari kedua tidak boleh untuk hari ketiga. Jadi setiap masing-masing ada niatnya. Falam takfihi niyatun wahidatun, tidak cukup niat sekali. Kas sholati, seperti sholat. Saya mau sholat hari ini Ahad mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya lillahi ta'ala. Dirapel gitu. Sah nggak begitu? Ya enggak, kan harus disebutkan tuh. Fardhu subhi, fardhu dhuhri, fardhu asri, fardhu maghribi, fardhu isya, masing-masing. Ketika mau sholat baru niat. Kalau puasa niatnya 1 bulan penuh, itu sama dengan orang yang niat sholat subuh diborong sampai dengan isya. Tidak sah, gitu. Wala yasihhu shaumu ramadhana wala ghairuhu minas shaumil wajibi illa biniyatin minal laili. Tidak sah puasa Ramadan, khususnya Ramadan. Kalau dikatakan selain Ramadan juga tidak sah kecuali menetapkan niat dari malam, ini yang pernyataan kedua tidak tepat. Ya. Artinya kalau puasa sunnah kan boleh puasa mendadak, niatnya mendadak. Tapi kalau puasa Ramadan dari malam, makanya di awal di hadisnya disebutkan man lam yubayyitis siyama qoblal fajri fala siyama lahu.
siapapun yang tidak menancapkan dalam hati niat sebelum fajar datang, tidak pernah akan sah puasanya. Jadi malam sebelum imsak datang, fajar datang, sudah menetapkan niat. Itu khusus Ramadan, tapi kalau dalam pernyataan kitab ini selain Ramadan juga harus dari malam gitu. Ya, selain Ramadan juga kan kalau nggak niat, nggak kuat puasa sunat itu harus betul-betul kuat, harus betul-betul niat. Kalau niat enteng, betul-betul enteng kalau niat. Walaupun kerjanya berat, mobil ke sana kemari, keluar Jawa, keluar daerah gitu, tapi kalau udah niat tetap aja kuat. Ya. Tapi kalau niatnya nggak kuat, ya nggak kuat lah puasanya. Jadi niat ini betul-betul menentukan. Niat ini betul-betul menentukan. Gitu. Apa alasannya bahwa niat harus dari malam? 5 rawat Hafsatu radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man lam yubayyiti siyama qabla minal laili fala siyama lahu. Hadisnya memang begitu kalimatnya. Riwayat Hafsah bahwa Rasulullah menyatakan siapapun yang tidak menancapkan niat sejak malam maka tidak akan sah puasanya. Gitu. Falasia malahu, maka tidak ada gunanya puasa itu baginya. Lalu wahal tajuzu niyatuhu ma'tulu'il fajri, boleh nggak niatnya bersama-sama dengan adzan subuh? Adzan subuh lalu niat gitu. Niatnya di situ. Lah fihi wajhani, terkait dengan boleh atau tidaknya niat bersamaan dengan adzan subuh. Ada 2 keterangan min ashabina, dari ulama-ulama teman kami mazhab Syafi'i. Man, ada orang qala yang berkata ya juzu, boleh. Seperti itu boleh. Alasannya li annahu ibadatun fajaza biniyatin taqarrana ibtida'uha kasairil ibadati. Karena ini ibadah, boleh niat bersamaan dengan awal kegiatannya seperti ibadah-ibadah lain. Kan kita niat sholat subuh juga sudah mulai berdiri. Kita niat sholat zuhur juga sudah mulai berdiri. Gitu. Itu pendapat pertama, boleh dibarengkan dengan adzan subuh, dengan datangnya fajar. Wa qala ashabuna la yajuzu illa biniyatin minal laili li hadithi Hafsah radhiyallahu anha wa li anna awwala waqti shaumi yukhfi. Menurut pendapat yang kedua tidak bisa begitu, karena ini khusus puasa harus dari malam niatnya gitu. Ini pendapat kedua itu. Jadi dalam satu keterangan itu selalu ada diskusi yang cukup penting untuk kita perhatikan. Pendapat kedua mengatakan tidak harus dari malam niatnya itu, karena mulainya juga nggak jelas, tersembunyi kapan mulainya karenanya fawajaba taqdimun niyati alaihi bi khilafi sairil ibadat, karenanya wajib untuk mendahulukan niat puasa, dan ini tidak sama dengan jenis ibadah-ibadah lain yang niatnya boleh bareng. Niat kurban, niat akikah, niat nazar, pokoknya niat-niat sholat ya 5 waktu tahajud itu kan bareng-bareng dengan perbuatannya itu. Ketika mau kurban pas menyembelihnya niat gitu. Jadi itu yang lain mengatakan tetap harus dari malam. Fa idza qulna bihadza fahal tajuzun niyatu fi jami'il lail. Kalau memang
harus ditetapkan niat itu sejak malam, pertanyaannya apakah sepanjang malam mulai dari katakan habis tarawih atau katakan habis isya sudah boleh menetapkan niat? Kenyataannya begitu, habis tarawih kan begitu, itu bimbing sama imamnya tuh. Nawaitu shoma ghadin an adai begitu. Di masjid-masjid termasuk di masjid sini kan ya. Ada nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhi sanati lillahi ta'ala. Ada yang umumnya begitu di masjid-masjid. Lah, apakah boleh sepanjang malam? Itu juga keterangannya dua. Keterangannya dua. Ya. Bagaimana keterangan yang pertama? Ya, fihi wajhani min ashabina man qala. Ada dua keterangan di antara madhab Syafi'i, ulama-ulama teman kami ini ada orang yang berpendapat la yajuzu illa fin nisfitsani. Tidak boleh niat dari sebelum jam 12 atau sebelum pertengahan malam. Pertanyaannya pertengahan malam itu kapan? Ya jam 12 itulah. Cuman kalau begitu repot bagi yang tertidur sebelumnya kan. Ya. Jadi pendapat pertama begitu. Qiyasan ala adzanis subhi. Ini dikiaskan atas adzan subuh. Ya. Waddaf'i minal musdalifati atau minal musdalifati dan bertolak dari Musdalifah waktu haji. Jadi bertolaknya dari Musdalifah harus sudah tengah malam. Katanya begitu pendapat-pendapat. Tapi sekarang ini menjadi ada perubahan-perubahan karena kondisi yang luar biasa di sana ya. Ini konsep awalnya ingin meniru Nabi persis. Tapi nyatanya juga belakangan agak susah soal pelaksanaan teknis-teknis haji itu ada beberapa perubahan. Wa qala aktsaru ashabina ya tajuzu fi jami'il laili. Kalau mayoritas madhab Syafi'i ulama-ulamanya mengatakan bahwa boleh menetapkan puasa sepanjang malam. Karena hadis Hafsah yang tadi man lam yubayyitus siyama qoblal fajri atau minal laili ya fala siyama lahu. Siapapun yang tidak menetapkan niat di malam hari maka tidak sah puasanya. Kita berganti halaman, tepatnya halaman 181 kitab ini. Wali anna lau ajabna niyata fin nisfi tsani dhaqa dzalika 'alan nas wa syaqqa. Karena kalau kami tetapkan bahwa niat itu harus setelah jam 12 memberatkan. Kenapa memberatkan ya? Karena ada orang yang tertidur sebelum jam 12 gitu. Kalau harus di atas jam 12 ya repot. Ada orang yang tertidur sebelum jam 12 malah bangunnya malah sudah subuh misalnya begitu kan. Nah, jadi tapi umumnya kalau Ramadan kita tertib. Ya, penyesuaian untuk 2-3 hari pertama barangkali masih malas bangun karena tapi kalau sudah seminggu, 2 minggu, apalagi sudah 21 hari, apalagi sudah 6 bulan, 26 hari, ya itu udah biasa. Bangun jam 3 untuk jam 3:30, 4 bangun untuk sahur itu biasa. Dan insya Allah tidak berat, karena sudah dari kecil, sudah 50 tahun yang lalu sudah 60 bahkan mungkin 65 tahun lalu kita puasa kan, jadi tidak ada masalah. Fa inna wa bil laili tsumma akala au jama'a lam tabtul niyatuhu. Kalau sudah niat habis tarawih, setelah itu masih makan, kadang masih pesan Indomie ya, atau bikin Indomie atau ada bakso lewat kita iseng makan gitu, ya sah, nggak masalah. Atau bukan itu, masih perlu jima
Kan tadi ayatnya dikatakan uhilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum. Malam hari boleh jima. Ya enggak boleh cuman siang hari. Jadi sudah niat masih makan, enggak apa-apa. Kan nyatanya niatnya kan habis isya. Masa kita harus diem langsung puasa ya? Enggak, puasa dimulai sejak fajar gitu ya. Wa hukiya an Abi Ishaq annahu qala tabtulu. Nah, ini aneh nih. Abu Ishaq mengatakan dihikayatkan dari Abu Ishaq bahwa begitu itu batal. Kenapa? Li'anal akla yunafis sauma. Karena dengan makan itu menghilangkan puasa ya. Aneh pendapat ini kan. Fa'abtolan niyata, maka menjadi membatalkan niat karena masih sudah niat masih makan gitu. Itu pendapat kedua, tapi tentu ini tidak kuat pendapat ini. Karenanya wal madhabu al awwalu, madhab sepakat madhab Syafi'i dalam hal ini yang pertama tadi. Yang pertama apa? Sudah niat jima boleh, sudah niat madang kenyang juga nggak apa-apa gitu, nggak ada masalah. Karena kenyataannya masih malam kan, nah, belum subuh gitu. Wakilah dan ada yang mengatakan inna Abu Ishaq roja'a dzalika. Oh, waktu itu Abu Ishaq begitu bilangnya memang, tapi di cancel pendapat itu, ya dibatalkan gitu, diralat, ya, diralat pendapatnya. Wad dalilu alaihi annallaha ta'ala ahallal akla ila tulu'il fajr. Itu dikatakan tsumma atimmus syiyama ilal lail gitu. Jadi kenyataannya emang malam hari kita boleh makan. Sebelum datang fajar masih boleh makan. Sehingga tidak masalah. Falau kanal aklu yabtulun niyata lama jaza yakula ilal fajr li'annahu yabtulun niyah. Kalau seandainya memang setelah niat nggak boleh makan, itu pastinya nggak boleh ya nggak boleh makan karena membatalkan puasa gitu. Karenanya tidak begitu, ya. Jadi tidak seperti itu. Walaupun sudah niat, masih boleh jima, masih boleh makan, masih boleh minum, masih boleh segala macam yang membatalkan di siang hari. Baik, ini pasal pertama, begitu. Pasal yang kedua, ya, wa amma shaumut tatawwu'i, ini diawali dengan faslun, ayyi hadza faslun, ini sebuah fasal. Wa amma shaumut tatawwu'i fa innahu yajuzu biniyatin qabla zawal. Kalau puasa sunat boleh niat sebelum zawal, yang penting sebelum zuhur. Niat mendadak boleh. Ya, jam 8:30 rencana mau sarapan, belum masak istri. Hari Senin lagi kan, itu nggak usah masak, nggak usah repot, saya puasa aja. Pernah begitu nggak? Boro-boro belum masak, bisa lempar-lempar itu, ya? Bisa dilempar ini banting itu. Padahal Rasulullah pernah bertanya pada istrinya, belum ada ya Rasulullah yang dimasak. Biasanya ada nganterin tapi belum ada. Oke, kalau gitu santai aja, saya puasa. Rasulullah begitu. Ya, puasa sunnah boleh mendadak niat, kepepet nggak ada makanan puasa, tuh begitu. Boleh niat kepepet itu. Tapi kalau Ramadan nggak bisa begitu. Itu akhlak Rasulullah luar biasa. Dulu ada orang gemarnya itu ngaji mulu, ngaji terus, mentang-mentang pensiunan ngaji terus, sampai istri mau masak nggak ada beras, nggak ada apa-apa. Istrinya sebetulnya kesel. Akhirnya apa? Itu di meja makan dikasih kitab-kitab banyak, ditutup pakai tutup saji gitu. Kira-kira jam makan siang gitu. Dia buka tutup, ya kitab. Dia baca aja kitab di situ. Baca kitab di situ. Kira-kira istrinya pun protes. Makan tuh kitab.
Jadi orang kerjaannya ngaji mulu gitu. Nah, itu apa tadi? Kalau kepepet nggak ada sarapan, jangan marah-marah sama istri. Udah kalau gitu, oke, saya puasa saja. Gitu. Nah, kalau kita bisa udah begitu, luar biasa. Ya. Mudah-mudahan Bapak bisa begitu ya. Kalau lagi nggak ada makanan, niat puasa aja. Ya. Saya kalau banyak yang nyantel di kuping itu gatel. Jadi mendingan pakai gini ya. Banyak yang nyantel di kuping. Nah, sudah. Itu kalau puasa sunat boleh mendadak niatnya. Yang penting sebelum duhur qabla zawal. Wa qala al-Muzani la yajuzu illa bi niyatin minal lail. Al-Muzani mengatakan enggak boleh, tetap harus malam katanya. Kal fardhi seperti puasa fardu. Wa dalilu ala jawazihi marot Aisyatu, dalil yang membolehkan puasa sunah niat mendadak itu riwayat Aisyah annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala asbaha indakumul yaum syai'un tut'imunahu ya Aisyah gitu. Ini hadisnya tadi. Aisyah, ada enggak yang bisa kita jadikan sarapan pagi ini? Faqalat la. Oke. Enggak ada ya Rasulullah. Enggak ada. Belum masak, yang dimasak juga belum ada. Oke, kalau gitu ini shaimun. Saya puasa. Jadi ini idan shaimun. Kalau begitu saya puasa sajalah. Gitu. Wa yukhaliful fardhu, ini beda dengan puasa fardu. Li'anna nafla akhaffa minal fardhi, karena namanya sunnah itu lebih ringan daripada puasa fardu. Wa dalilu alaihi annahu yajuzu tarkul qiyami wastiqbalil qiblati fin nafli. Buktinya bahwa hukum sunat lebih ringan dari wajib itu kalau sholat sunat boleh tidak menghadap kiblat, padahal mampu. Contohnya naik kereta menuju ke Surabaya dari Jakarta kan arahnya ke sana, kursinya nggak bisa dibalik. Boleh sholat sunat duha di kereta tidak menghadap kiblat. Nah, itu yang penting sholat sunnah, jangan sholat fardu gitu. Itu artinya itu boleh. Bukti bahwa sholat sunnah itu lebih ringan daripada sholat fardu. Wala yajuzu fil fardi, itu enggak boleh dilakukan dalam sholat fardu. Wahal tajuzu niyatuhu ba'da zawal, bolehkah niat puasa sunnah mendadak setelah duhur? Fihi qaulani, dua keterangannya. Ya, rawa Harmalah meriwayatkan annahu yajuz, boleh katanya, kata Romlah boleh. Harmalah, kata Harmalah boleh. Li'annahu juz'un minan nahar, karena habis zuhur juga masih siang katanya. Fajazat niyatun nafli fihi, habis zuhur tetap boleh niat puasa sunnah. Kanis fil awwali, seperti sebelum zuhur. Wa qala fil qadim, dalam qaul qadim Imam Syafi'i mengatakan ya wal jadid. Ya, dalam qaul qadim dan qaul jadid la tajuzu, enggak boleh itu begitu itu. Kenapa? Li anan niat lam tashab mu'dhamal ibadati. Karena niat itu tidak nempel dengan besaran ibadah. Fa asbaha idana ma ghurubi syamsi, maka sama saja kalau itu niatnya pas sunset. Udah menjelang maghrib baru niat katanya. Itu nggak bisa begitu ya. Wa yukhalifun nisfil awwal, wa yukhalifun nisfal awwala. Ini beda dengan kalau sebelum zawal di paruh pertama. Li'anna niyata hunaka sobahat mu'dhamul ibadah wa mudhamu syai', karena niat itu sebagai besaran ibadah dan besarannya sesuatu. Ya juzu ayyaquma maqamal jami', itu boleh memposisikan dari
semuanya. Walihada law adraka mu'dhamar rakaah ma'al imam ja'ala mudrikar rakaah. Ya, mudrikan lirrakaah. Artinya kiasnya seperti orang yang mendapatkan imam sudah ruku, itu walaupun sudah ruku, asal dia masih mendapatkan dapat 1 rakaat walaupun tidak dari awal gitu. Itu ilustrasi-ilustrasi tentang niat sedemikian detailnya disampaikan oleh para ulama, betapa niat itu betul-betul penting dan kita harus mengetahui seluk-beluk niat. Itu pasal kedua begitu. Sekarang kita lanjut pada pasal ketiga. Terakhir. Faslun ayyihadza faslun wala yasihhu shaumu ramadhana illa bi ta'yinin niyyati wa huwa ayyan wiya annahu shaimun min ramadhana li annahu fardhatun wa huwa qurbatun mudhafatun ila waqtiha. Jadi tidak sah puasa Ramadan kecuali dengan mentakyin niat, menjelaskan dalam niat itu bahwa dia mau puasa wajib Ramadan, ya. Puasa dari Ramadan, fardu. Makanya dikatakan dalam talafut niat nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadis sanati fardhul lillahi taala. Itu ada kalimat fardhul lillahi taala. Itu mesti disebutkan fardunya. Fawajaba ta'yinul waqti fi niyatiha ka sholatid duhri wal asri. Ini sama dengan menetapkan niat, memberi nama, kalau duhur ya niat sholat fardu duhur, kalau asar ya niat sholat fardu asar, kalau subuh ya subuh dan seterusnya. Ini bagian yang terpenting, ada ta'yinun niyah. Wahal yaftaqiru ila niyatil fardi, apakah memang diperlukan niat fardu? Ada 2 keterangan, yang satu mengatakan wajib, yang lain tidak mengatakan wajib. Tapi selama ini kita menyebutkan fardhul lillahi ta'ala. Itu artinya memang kita mengakui tentang kefarduan Ramadan. Dan memang betul-betul niat itu harus ada dalam hati kita. Itu menentukan sah dan tidaknya, termasuk menentukan kuat atau tidaknya. Itu ada yang bertanya kemarin di semalam ya, kajian yang mirip tapi tidak pada soal niat. Yang bertanya, Pak, itu boleh nggak orang yang bekerja keras, pekerja berat seperti yang kerja di sektor pertambangan harus pokoknya berat ya kerjanya. Itu jawabannya hanya satu-satunya kitab, namanya kitab Fiqhus Sunnah, yang ditulis oleh As-Sayyid Sabiq. Itu ada keterangan bahwa para pekerja berat yang susah, tidak kuat berpuasa, boleh tidak puasa. Tapi saya bantah. Saya pernah punya kenalan tukang batu yang kerjanya siang bolong di tempat-tempat lagi manjat-manjat, panasnya luar biasa, hari Ramadan dia tetap kuat menjalankan. Karena apa? Niat. Ya kalau nggak niat, kerja di ruang AC juga nggak kuat, lapar mulu. Kalau nggak niat, jadi sebetulnya kalau niatnya kuat ya kuat. Ya tentu dibarengi dengan makan sahur. Karenanya Rasulullah bersabda, tasaharu fa inna fis sahuri barakatan. Ya, sahurlah karena sahur itu ada keberkahan. Jadi kita upayakan itu sahur bagian dari yang dianjurkan, bahkan sunnah, supaya kuat menjalankan puasa. Demikian kajian mengenai niat. Nanti hal-hal yang lain boleh didiskusikan, tapi ini memang soal niat ya. Dan tentu kita mohon pada Allah, mudah-mudahan umur kita panjang sampai 1 bulan lagi minimal untuk ketemu bulan Ramadan ya. Doa kita, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami semuanya, juga berkah
di dalam bulan Rajab, lalu bulan Sya'ban, dan sampaikan usia kami ke bulan Ramadan. Terima kasih. Silakan kalau ada diperlukan dialog. Saya mohon maaf ini supaya bisa dimasukkan ke ini saya. Tolong Pak, selamat. Nah. Ini boleh tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau izin bertanya Ustaz. Jadi kalau kita ketiduran, waktu sangat mepet sekali mau menjelang imsak, sedangkan kita dalam keadaan junub, manakah yang lebih dahulu kita laksanakan? Junub dulu apa langsung sahur Ustaz? Sahkah sahur kita ketika dalam keadaan berjunub? Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain sekalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya hampir nyambung juga, Pak Kiai. Bagaimana kalau junub kesubuhan gitu Pak? Junubnya kesubuhan, gak keburu adus, keburu subuh gitu. Ya, sama aja. Sarwak kene. Ya, baik. Gitu kan ya. Itu Pak, pada zaman pertanyaannya bagaimana kalau mendahulukan sahur umpamanya itu sama ya? Ya. Baik, jadi sementara itu dulu, nanti sambil menunggu barangkali ada yang mana yang didulukan, mandi junub dulu atau sahur? Sahur lah, bukan mandi junub dulu. Karena kenyataannya dalam hadis dikatakan Rasulullah SAW kesiangan dan beliau junub padahal puasa Ramadan, lanjut puasanya. Pernah Rasulullah mengalami itu. Nah, kalau Rasulullah boleh, kita juga boleh. Gitu. Karenanya mana yang duluan? Junub dulu, maksudnya beliau itu mandi junub dulu, kan gitu. Junubnya sih jangan junub kalau sudah deket subuh, jangan junub, nggak selesai Pak. Sudah deket junub, sudah deket subuh malah junub, ya nggak kelar. Ya, gerabak-gerubuk. Jadi bukan maksud junub itu maksudnya mandi junub dulu atau sahur. Ya sahur dulu lah. Belum sahur kan? Kesiangan, sahur cepet, mandi junub, adzan nggak masalah. Jadi nggak masalah. Yang penting waktu adzan sudah tidak junub, artinya sudah tidak sedang junub gitu. Junub itu kan hubungan badan. Ya, tadi pertanyaan junub dulu lah, bukan junub dulu, mandi junub dulu ya. Jadi mandi junub dulu gitu. Jadi mandi junub dulu, baru sahur dulu, baru mandi junub. Karena apa? Karena kalau sahur habis waktunya, sedangkan mandi junub paling-paling ketinggalan subuh kalau jamaah di masjid. Tapi kalau sudah begitu ya jamaahnya di rumah. Karena kan kecuali mandinya cepat sekali. Ya maksudnya tidak perlu sampo, tidak perlu sabun, tidak perlu gosok gigi lah. Kalau gosok gigi nggak dilakukan, waduh bisa kasihan sebelahnya pas nguap nanti ya bau petenya kemana-mana karena. Jadi itu dikondisikan saja kalau terjadi itu. Jadi kedua pertanyaan tadi sama ya, antara junub dulu atau sahur dulu atau junubnya kesubuhan. Nah, istilah junub kesubuhan. Jadi memang pernah dalam satu hadis, silakan dibuka dalam kitab Bulughul Maram,
wa huwa junubun gitu ya. Jadi beliau kesiangan baru bangun belum mandi. Mandi langsung sholat. Yang penting waktu mau sholat subuh jangan langsung sholat, nggak bakal sah. Kalau sholat subuh belum mandi junub kan, nah itu yang penting itu. Kalau puasa nggak masalah. Yang penting junubnya jangan pas puasa. Nah gitu. Kalau junub pas puasa, waduh bayarnya berat itu. 2 bulan berturut-turut, kalau batal di hari 59 ulang dari awal. Tuh, kayak minum obat infeksi paru-paru. Kan ini minumnya terus-menerus itu. Nggak boleh nggak boleh bolong gitu. Silakan, ada hal lain soal niat puasa, karena emang ini menjadi bagaimana membaca niat. Nah, membaca ini mau dibaca mau enggak apa-apa, enggak masalah. Ada yang suka bertanya, Pak, memang harus dibaca? Ya enggak harus, itu kan dibaca hanya karena supaya kita ingat tadi malam sudah bareng-bareng sama imam nawaitu shomahodin, berarti sudah niat. Kalau enggak baca ya enggak apa-apa, yang penting dalam hati itu ingat. Dalam hati niat. Ketika mau sahur jangan niat sarapan, Pak. Kalau niat sarapan nanti makan siang dijalankan juga gitu. Karena kan niat sarapan akhirnya makan siang juga. Nanti makan sore juga ya nggak jadi puasa. Jadi niat puasa itu akan sangat menentukan kuat dan tidaknya, akan sangat menentukan sah dan tidaknya. Dan dengan niat insya Allah semua kita termasuk anak-anak kita itu kuat berpuasa. Ini puasa mirip-mirip sholat. Kapan mulai mengajarkannya kepada anak, yaitu ketika mereka sudah 7 tahun. Dan bahkan boleh dikerasi kalau 10 tahun gak mau puasa. Seperti halnya sholat. Karena Rasulullah mengatakan, muru awladakum bis sholah idza balagha sab'an wadribu 'alaiha idza balagha 'ashran. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat ketika sudah umur 7 tahun, dan kalau umur 10 tahun belum mau sholat, boleh digebuk, artinya dikerasi. Gitu. Masih ada? Ya, kalau tidak ada berarti cukup kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah ketemu 2 bulan lagi. Berarti ketemu pas Ramadan insya Allah. Karena jadwal saya di bulan Maret, setelah Januari, Februari di Kemang Pratama, Maret di sini. Apakah nanti ya Maret sudah Ramadan? Jangan-jangan sudah menjelang Idul Fitri. Tapi puasanya tanggal berapa sih? 1 Maret ya? Oh, 1 Maret ya. Kira-kira sudah 10 hari terakhir nanti kira-kira ke depan itu. Baik, mari kita akhiri kajian kita dengan sama-sama mohon pada Allah, berdoa mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat dan kita senantiasa mendapatkan keberkahan di bulan mulia ini, bulan Rajab. Dan ini kok saya nggak dengar orang doain Amerika ya? Boleh nggak doain Amerika? Los Angeles yang luar biasa itu ya, itu kebakaran nggak selesai-selesai itu. Ya, tapi kalau kita mendoakan, boleh juga mendoakan sesama warga manusia kan, ya supaya mudah-mudahan ada jalan keluar. Tapi begitu itu terus bantai lagi Palestina ya. Ya itulah. Jadi kalau kita lihat netizen itu kan semuanya nggak mendoakan, nyukur-nyukurin ya. Ya itulah. Jadi kita ini mudah-mudahan kita tidak mengalami hal yang sama, karena kalau musibah kayak begitu itu api loh. Api itu ya nggak bisa ini ya. Baik, kita akhiri. Lakal hamdu ya Allah ya Rabbana ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fil awalin wa fil akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ijma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik.
Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.